Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ngaji santai-santai apa? Muhasabah. Muhasabah itu kalau di Jawa maknanya itu ngoreksi diri sendiri. Jadi menghitung diri sendiri. Ini pas bidang yang saya tekuni tadi karena Habib Ahmad yang minta kemarin sama Ibu saya dari Indonesian Power itu. Ibu Lia, saya turutin sekaligus saya sambil belajar terus tentang muhasabah. Dalam konteks Indonesia, muhasabah itu sudah jadi perilaku ya. Karena dulu orang tua saya, guru-guru saya kalau kandani itu, bayangkan kalau kamu jadi dia. Jadi misalnya kita mentang-mentang atasan, otoriter sama bawahan. Bayangkan kalau kamu jadi yang bawahan itu kayak apa? Lokun tamakana, kalau orang Arab bilang, bayangkan kalau kamu di posisi dia. Makanya guyonannya orang-orang Indonesia itu kan orang ngaramkan judi gitu, baru dikasih tahu. Tapi yang menang anak jenengan, alhamdulillah. Ternyata ngaramkan itu karena ada anaknya. Kalau anaknya yang menang ya seneng. Meskipun itu guyonan, tapi saya punya padanan itu dalam kitab hikam. Nabi Ibrahim itu Khalilur Rahman, tentu bencinya minta ampun sama yang namanya maksiat. Suatu saat beliau diterbangkan di alam malakut. Itu kalau di hikam saya halaman 15 juga, saya masih ingat betul. Mungkin kalau anda beda halaman, anak beda cetakan. Setelah diterbangkan di alam malakut, diperlihatkan sama Allah, ada orang pezina, ada orang syaribul khomri, ada orang mabuk, ada orang macam-macam. Allah tanya sama Nabi Ibrahim, bagaimana pendapat kamu Ibrahim tentang mereka yang maksiat? Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, habisi saja mereka. Mereka hidup di bumi engkau, makan rezeki engkau, kemudian mereka tidak taat sama engkau. Singkat cerita, di fase itu, saya ulang lagi, di fase itu Allah nuruti sampai sekian peristiwa, mungkin 3 atau 4. Sudah, setelah sekian tahun Nabi Ibrahim lupa peristiwa itu, kemudian beliau diminta menyembelih anaknya. Ini versi kitab hikam. Memang versinya banyak tentang kenapa Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya. Ketika mau menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim ragu. Gua saprot fuadi, anak saya ini buah hati saya, kenapa engkau suruh menyembelih? Terus kata Allah, apa kamu tidak ingat ketika kamu saya angkat di alam malakut, kemudian kamu usul bunuh-bunuh, saya ada mempertimbangkan usul anda, tapi kenapa sekarang saya merintahkan kamu mikir? Terus, ya karena ini anak saya ya Allah. Terus kata Allah, roman samu wong sing bukan mata ini gak gawean kau sing gawe kayak enak wae usul mata ini. Jadi ya, saya yang bikin kemudian Anda enak aja usul membunuh. Semenjak itu Nabi Ibrahim itu di eranya itu asfaqun nas, orang paling sayang sama manusia. Karena kadang kita keras itu ya kebetulan itu udah anak kita, ada keluarga kita. Cara orang Jawa itu kan gitu ya, kalau ada perempuan terus macam yang macam-macam pakai sepeda motor cowok, terus wah itu luput suwo, semoga-moga gini. Tapi setelah dikasih tahu, ini kok ponaan jenengan, semoga-moga selamat. Jadi jangan-jangan Pak Ahli Ma'asi itu kebetulan itu tidak keluarga kita. Kalau keluarga memperasal daripada kita, semangat kita mintakan maaf. Jangan-jangan kita didikte hukum sosial gitu. Jadi orang yang salah, kebetulan itu orang yang menservis kita, atau keluarga kita, atau orang dekat kita. Jangan-jangan semangat kita mintakan ampun. Jadi kalau sama orang lain kebetulan musuh kita semangatnya minta itu kena adab. Nah ini yang nggak boleh dalam Islam. Islam mengajarkan niru Rasulullah SAW, Nabi itu rahmatal lil alam. Bahkan kemarin saya ngaji virtual sama beberapa habaib, ada Habib Ali Al-Jufri dari Mesir juga, ada Habib Alwi dari Kuita, ada Habib Nabil Al-Musawa. Dari sekian habaib itu saya masih ingat diantaranya yang didawuhkan rahmatan lil alamin itu ketika Nabi adahu kaumuh, disakiti oleh kaumnya, dari mereka masih kafir semua, itu mereka dapat doanya Nabi Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kayak apa baiknya Nabi, orang yang menyakiti, yang melukai, tapi Nabi masih berdoa Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Sayyidina Umar dapat doanya Nabi itu ya khira karena kafiran, ketika masih kafir didoakan Allahumma aizzal Islam bi Umar. Itu ketika masih kafir. Itu pelajaran bagi kita bahwa yang sedang tidak cocok pun itu berdapat doa kita. Ya doa supaya kondisi kita baik, hari tambah baik. Karena agama ini
saya berkali-kali bilang limakan ya juwa wal yaumil akhir, agama ini diperuntukkan bagi yang selalu punya harapan pada Allah Subhanahu wa taala. Saya cerita muhasabah ini tentang hubungan kita dengan Allah. Di Indonesia itu banyak orang fasik, banyak orang nakal. Ya di mana-mana orang nakal itu ya mayoritas wa aksaruhum fasikun. Ini berkahnya harapan. Mungkin saya kira nakal sobenda, mungkin saya kira sholat soben sholat, mungkin sekarang belum sakok, belum dermawan, suatu saat dermawan. Barokahnya itu kefasikan ini dianggap sementara. Sedang fasik, sedang tidak benar. Karena kiai-kiai kita, para guru-guru kita, para habaib utamanya itu mesti bilang semoga husnul khotimah. Nah barokahnya doa itu semoga husnul khotimah itu menjadikan satu pola sosial. Yang sedang fasik ini masih diharapkan jadi lebih baik, jadi lebih, sehingga tidak ambil sikap ekstrim yang ingin menghabisi atau ingin menghadiri, tidak, karena selalu kita punya harapan. Dan agama ini limakan dari juwa wal yaumil akhir. Bayangkan dulu kalau yang nakal itu anak kamu, pasti kamu nggak ingin kan langsung dapat apa. Padahal kita semua jadi contoh ini abdul kulli, bapak dari semua. Sehingga ketika Rasulullah SAW jalan-jalan kemudian melihat perempuan sedang menyalakan api. Kalau apinya mati ditiup, anaknya dijauhkan. Nanti kalau sudah jauh dari api, anaknya digendong lagi. Terus kata Rasulullah, matur ke semua sahabat, ara'aitum anna hadhihi tarihatan waladaha 'alan nar. Apa kamu berpendapat bahwa perempuan ini akan melemparkan anaknya ke neraka? Enggak ya Rasulullah. Tidak akan seorang ibu melemparkan anaknya ke api. Terus kata Rasulullah, Allahu arhamu min hadhihi biwaladiha. Allah lebih rahman, lebih rahim dibanding orang tua ini kepada anaknya. Ini yang harus kita kenalkan terus, kita kampanyakan terus supaya orang hubungannya dengan Allah itu nyaman, asik. Sehingga dengan demikian selalu ada harapan bahwa yang sedang nakal ini suatu saat tobat. Kita tidak boleh menghukumi pasti begini, pasti gini, itu tidak wilayah kita. Itu juga yang dicontohkan Rasulullah SAW. Secara lahir Nabi itu nggak berkenan sama Wahsy, karena Wahsy itu salahnya salah fatal karena membunuh ahabban nasi ila Rasulillah, yaitu membunuh Sayyid Hamzah. Jadi ketika Wahsy tobat, Nabi itu terima tobat. Dan ketika beliau dengan basariahnya gak siap ketemu Wahsy karena harus ingat Sayyid Hamzah, basariahnya diturutin. Oke, kamu iman, saya turutin, tapi jangan sering ketemu saya. Karena kalau ketemu kamu, saya masih ingat sama paman saya, Sayyid Hamzah. Kita bisa mengelola seperti itu. Kita tidak cocok sama orang, bagaimanapun mereka umat Rasulullah SAW, kita tetap mencintai mereka. Misalnya kalau beda agama, mereka sama-sama orang Indonesia, kita mencintai mereka atas nama warga Indonesia. Tapi kalau misalnya potongannya orang cocok, beda kultur, bawaannya itu mantel motor Jawa, ya bisa diilmu di jangan ketemu. Wong sudah tidak cocok, ingin ketemu nyari solusi. Orang ini tok seneng itu kan ya repot ya. Ya sudah, kalau nggak mati cocok ya jangan sering ketemu. Dan itu kita bisa memanage seperti itu tuh bisa. Saya berkali-kali cerita tentang Imam Syafi'i. Kalau dikasih tahu ya Imam Abu Abdillah, wakilannya Imam Syafi'i, tetangga anda ini ternyata banyak yang nggak senang anda. Jawabnya beliau senang. Ya bagus kalau nggak senang saya, ada utang saya kan. Jadi gara-gara sampai senang aku ngatur aku ini kan. Dan nunggu sama rasa senang kan ya enak. Jadi hidup tuh dianggap happy. Kalau senang ya teman silaturahim, kalau nggak senang ya nggak bakal utang gitu. Baru kayak senang itu nggak ganggu. Gitu. Jadi dulu itu orang bisa ngelola senang nggak senang itu bisa. Karena ada kearifan hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidupnya selesai karena masyhur bi dzikrillah, mereka sibuk dengan Allah. Makanya kata ulama-ulama tasawuf, kamu jangan melihat manusia perilakunya, tapi kamu juga harus ingat yang gerakkan semua itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian kita farah, kita senang. Makanya Nabi kalau ngutus Anas bin Malik kemudian nggak kesampaian yang diinginkan karena Anas main. Ketika garwa-garwani Nabi agak tersinggung, Nabi andaikan Allah menghendaki yang saya inginkan kesampaian, pasti itu kesampaian. Jadi dianggap kegagalan Anas gak manggil yang dituju Nabi itu ya kesannya Allah yang enteng saja. Sayyidina Ali lebih parah lagi yang dialami. Itu dalam beliau kalau dipanggil itu gak cepat-cepat ke sana. Ketika ditanya, kenapa kamu tak panggil gak cepat ke saya? Amin tuh aku batak, karena aku tahu kau orang baik. Orang baik itu pemaaf. Jadi makanya orang-orang soleh dulu itu bodoh itu. Makanya sekarang kalau ada orang bodoh itu mesti bidik orang soleh. Kalau orang soleh itu kakian husnudon, kakian sering dibodohin.
Abdul bin Umar itu masyhur itu. Kalau ada budaknya sering sholat, setiap sholat itu dimerdekakan. Akhirnya nggak sholat pun pura-pura sholat. Akhirnya juga dimerdekakan. Ketika ditanya kenapa engkau merdekakan, padahal mereka sholatnya menipu engkau, kata pembisik-pembisik. Man khoda'ana lillah in khoda'na lah. Dia nipu atas nama Allah, berarti saat tertipu juga atas nama Allah, nggak masalah dong, semuanya demi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita mensifati Allah Ta'ala itu ghafir, Allah pemaaf. Jangan kamu nggak fair untuk diri kamu nyifati Allah ghafir, pada orang lain Allah kamu sifati syadidul iqab. Jadi Allah kamu atur, kayak MC tadi ngatur saya. Jadi Allah itu apa? Kalau pada saya ghafir, kalau pada musuh saya syadidul iqab. Itu tidak fair. Kalau Anda punya harapan kepada Allah karena Allah Rahman Rahim, Allah ghafir, sebenarnya Allah pada musuh kita ya bisa saja Allah ghafir, bisa saja Allah Rahman Rahim. Sehingga kita melihat orang lain yang kita tidak cocok itu ya enteng saja. Itu min ummati Rasulillah sing tanaluhu syafa'atu, tanaluhu sa'atu rahmati, tanaluhu fair. Jangan dengan kita kayak mesti dapat rahmat, jangan orang lain kayak Allah pasti syadidul iqab, itu tidak boleh. Sehingga ketika ada orang Badui, sehingga cerita orang Badui ini kecek di masjid, semua sahabat meminta dia, yang nggak minta hanya Nabi tak. Saking mangkalnya orang ini karena semua sahabat bentak kecuali Nabi. Setelah dibenari Nabi, terus Nabi nyuruh sokwa ali dan huban min ma'in. Setelah disucikan masjid itu, dia berdoa keras kan, Allahumma arhamni wa Muhammad dan wala tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, yang berhak dapat rahmat banyak saya dan Nabi Muhammad, yang lainnya jangan. Karena yang lainnya itu jengkelin, gitu aja saya salah dimarah-marahin. Jadi kalau kamu doa terbatas ya kayak orang Bedui, kayak orang Arabi. Apa kata Nabi? Laqad tahajjarta wasi'an. Allah yang rahmatnya luas menjadi kamu sempitkan karena kamu mau atur Allah hanya Rahman pada Indonesia Power, pada NO, pada kita yang orang lain gak perlu dapat. Itu kan kasihan Islam, karena Islam terus gak dimiliki semua orang. Allah gak dimiliki semua orang, Rasulullah gak dimiliki semua orang, karena di back NO, di back ormas tertentu, di back gak boleh seperti itu. Gak boleh takat serta wasiat, kata Nabi, gak boleh mempersempit berat yang rahmatnya itu luas. Ini semoga etika ini kita pakai di Indonesia. Yang sedang fase kita harapkan lebih baik, yang sedang nggak dapat hidayah kita doakan dapat apa? Hidayah. Masyur kan, makanya tadi saya mohon sama Habib Ali supaya Habib Ahmad supaya tetap mahalul qiyam tabaruk sama Habib Ali. Di antara doa-doa di Sintu Duron masyur itu antuqo bilal mudriba minnah bil kufran wal musi'ah bil ihsan. Jadi harapannya para habaib, para orang-orang baik dulu ya, semoga yang dosa itu dimaafkan, yang sedang salah dibuka, bikin lebih baik. Nabi itu tugasnya juga gitu, wastafir lidzambi kawalil mu'minin al mu'minat. Nabi itu tugasnya juga memintakan ampun yang sedang salah. Nah ini cobalah jadi etika kita, muhasabah kita. Jadi muhasabah itu cara berpikir kita set, kita pikir ulang. Ternyata semangatnya seorang Nabi itu wastafir lidzambi kawalil mu'minin. Semangatnya itu memintakan ampun. Orang ahli tafsir tahu semua kalau Nabi itu tidak mungkin dosa. Jadi itu khitabun Nabi wa uli dari umat, itu khitab Nabi, tapi yang dimaksud itu umatnya, karena Nabi tidak akan mengalami dzambun, nggak akan mengalami dosa. Sekarang enggak, kadang-kadang kita ini kalau orang lain salah itu semangat. Kalau di perusahaan ada teman salah, apalagi pimpinan salah itu seneng, barokahnya salah bisa ganti kan gitu. Ya jadi kalau ini mungkin di dunia tokoh juga gitu, barokahnya ada tokoh salah, kita jadi populer sendiri, tidak boleh seperti itu. Kita harus saling musodri di jami'il muslimin. Jadi ini harus dilatih. Saya tadi matur sama Habib Ahmad, latihan kita jadi hidup. Nabi itu kalau resep jadi wali itu kata Nabi gampang. Kata Nabi, kalau kamu ingin disenangin Allah, ya sudah. Kalau kamu asbahta wa amseta gini-gini, perasaan kamu, kata Nabi, jangan punya perasaan hafir sama orang muslimin. Itu sudah wadahnya min sunnati. Makanya Nabi ngendikan la yablughni ahadun ana hadir sayan. Ada yang baca la yuballighni ahadun ana hadir sayan. Seseorang jangan melaporkan ke saya tentang salahnya yang lain. Fa inni akhruju ilaikum wa ana salimus sadri, karena saya ingin ketemu sampean semua dalam keadaan salimus sadri, tidak punya perasaan apa-apa. Karena kalau nurutin membisik, nurutin informasi itu ya repot, karena orang pasti sepihak. Ada kiai yang top datang ke kampung-kampung yang desa-desa, kata yang senang itu punya akhlak. Wah itu bagus orang besar datang ke kampung-kampung. Kata yang nggak seneng,
oh itu jobnya kayak kecil kok diambil, itu kan ya kasihan. Itu kan sudut pandang. Makanya saya sering bilang, akal kita ini cukup untuk mentasdik Rasulullah SAW. Meskipun perasaan kita kadang orang Jawa itu beda. Saya berkali-kali bilang sama peneliti dari Jogja, kenapa sih Gus para nabi itu kok poligami istrinya banyak? Nabi Daud katanya itu berapa? Nabi Sulaiman malah jumlahnya nggak terbatas itu. Nabi Muhammad itu paling sedikit. Saya tanya gini, perempuan itu orang lemah, jadi kalau nolong orang satu gimana baik, kalau nolong orang dua ya lebih baik, ya sudah kira-kira seperti itu. Paling nggak akal kita masih tahu kalau orang baik itu kan mesti baik, nolong orang satu baik, nolong orang dua ya lebih baik, nolong orang tiga lebih baik. Tapi kalau kamu orang nggak baik, satu saja kamu terlantarin, kamu miskinkan, kamu ya tinggal ukur kan. Kalau orang baik nambah baik, tapi kalau orang buruk tambah buruk. Nah itu akal kita bisa menganalisis kenapa sih nikah itu ada yang poligami, ada yang enggak. Sudah ukur saja diri kamu. Misalnya kayak saya elek keriting, nabi terus mau perbanyak wong elek, orang perilaku netok, orang ini jadi elek kabeh. Tapi nak kowe ku ganteng, alim, ganteng, sugih, anake ganteng, berbongkar soleh ahli swarga kabeh, mertua ya bangga karena karir kamu meyakinkan. Ini mertua kamu aja gak bangga mau nambah, ipar gak bangga, mertua gak bangga, desa kamu yang kamu wayang juga gak beda dengan Nabi ketika nikah Juwairiyah itu gak ada pernikahan sebarokah Nabi dengan Juwairiyah itu. Asbab Rasulullah di situ habis perang banyak tawanan gara-gara jadi bisanya Nabi langsung dibebaskan semua karena asbab Rasulullah. Sekarang bisanya Kanjeng Nabi. Dulu Abu Sufyan mantelnya bukan main sama Nabi gara-gara putrinya dinikah terus langsung jadi. Kalau kamu kan enggak, nikah satu, nikah lagi satu kampung musuhnya karena istri pertama yang cemburu, yang kedua gak bangga. Wah itu selesai itu di dunia wal akhirah. Maksud saya, nganalisis Islam itu harus pakai akal. Dan akal yang dipakai, ini saya bawa kitab Ihya, adalah pikiran-pikiran para ulama. Makanya ketika Imam Ghazali ketika ditanya, fakaifa bi muslimin fasikin aswaha fi jami'i amri. Kalau kalian ketemu orang fasik, orang Islam tapi fasik, perilakunya gak ada yang benar. Kata Imam Ghazali jawabnya lucu, aneh. Ma min muslimin illa wa islamuhu ta'ah. Tidak ada orang Islam kecuali dia mau Islam, membenarkan Allah dan Rasul itu sudah taatnya dia. Kok kamu tidak bisa melihat taatnya dia? Dia pikirannya kan ini pemabuk, ini tukang apa. Tapi kata Imam Ghazali, sebenarnya kamu masih bisa berpikir positif. Ma min muslimin illa wa islamuhu ta'ah. Tidak ada seseorang Islam ketika dia milik Islam itu pasti ada taatnya, yaitu tasdik pada Allah dan tasdik kepada Rasulullah SAW. Jadi dengan pola seperti itu, maka di antara guru-guru kita yang modern ya di era Mbah Maimun, di sini ada Habib Ahmad, Habib Salim, syair yang sering dibaca beliau adalah ada orang munajat sama Allah. Ini cerita munajat. Itu orang itu ngendikan gini, ana musnibun, ana mukhtiun, ana asi, huwa rahimun, huwa ghafirun, huwa afi. Ya Allah, saya mukhti, saya orang yang salah. Ana musnib, saya orang yang dosa. Ana asin, saya sering maksiat. Tapi engkau ya Allah, engkau ghafir, pemaaf. Engkau rahim, maha pengasih. Engkau afin, yang mudah memaafkan. Kata orang ini ya agak kurang ajar, tapi saking senangnya sama Allah. Qobal tuhunna salasatan bisalasat. Ya gini saja ya Allah, sifat engkau diadu dengan sifat saya. Engkau Tuhan, tidak boleh kalah gitu. Terus wasatan liban ausofu ausofi, dan kau pasti pemenangnya gitu. Jadi ada orang rayu Allah dengan cara seperti itu ya. Saya ini manusia, salah saya banyak. Engkau ampunannya banyak. Engkau Tuhan harus tidak boleh ampunan Anda, ampunan engkau kalah dengan salah saya. Gak boleh Tuhan kok kalah. Nah, jadi untuk supaya orang punya harapan itu. Banyak juga wali-wali yang jadab ketika datang ke makam Rasulullah SAW. Itu kalau doa ya agak kacau sebenarnya, cara syariat agak kacau. Ya Allah, engkau punya dua pilihan. Jika engkau menjadikan saya soleh, surah habibu, yang senang kekasihmu, yaitu Rasulullah SAW. Tapi jika engkau menjadikan saya fasik, surah aduh, yang senang itu setan. Monggo jenengan mau menyenangkan kekasih jenengan, mau menyenangkan musuh jenengan, monggo jenengan bebas kok memilih. Yang mestinya Allah ya senang menyenangkan kekasihnya. Jadi ya intinya Allah dipaksa untuk menjadikan dia orang soleh gitu. Jadi kayak kemarin itu bagus siapa yang kesini kuliah kesini itu sama Habib Ahmad. Saya pertama gak mau, lama-lama Habib Ahmad ini gimana terus
orang tahunya saya dekat jenengan, kalau nggak kasih saya malu. Waduh, ini kayak doanya wali yang tadi. Nggak punya pilihan, nggak ada pilihan. Jadi saya mohon muhasabah itu dimulai cara berpikir. Makanya di sini sebetulnya tag ini supaya dapat barokahnya Ihya. Ini kitab yang disenangi para habaib, para ulama. Sebetulnya tag di muhasabah itu redaksinya gini ya, yang lengkap. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa zinuha qabla an tuzanu wa tahayya'u lil ardil akbar. Jadi ada kata wazinu, jadi ukur. Perilaku Anda ini diukur, ditakar. Misalnya kita sebagai suami kan ya punya hal-hal yang kita tidak ideal. Corong Jawa mesti pesek, cara rezeki ya pas-pasan. Dan kita juga kalau makanya agak boleh tanya istri begini, apa saat cinta pertama Anda pasti ada kecewa. Orang jadi istri hanya korban terakhir gitu. Karena orang kalau ngelamar kemana-mana gak jadi istri itu pasti korban terakhir itu. Jarang istri pilihan pertama, jarang. Ayo semua yang nikah. Rata-rata tuh pilihan Anda pertama Pak, dari sekian ditolak di mana-mana terus. Ya perempuan terakhir, kamu juga korban terakhir. Itu wali-wali dulu kalau ngandani kita itu sederhana. Antal ini masyhur diceritakan Habib Zain bin Sumit dalam kitab Al-Manhajus Sami. Antal lam tajid min nafsika kullama turid. Fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Kamu yang ingin ideal saja, kamu tidak menemukan pada diri kamu untuk menjadi ideal. Kamu kan ingin ganteng, ingin punya uang banyak, ingin perilaku Anda sempurna. Ada saja yang punya keinginan tidak bisa mewujudkan keinginan Anda sendiri. Fakir faturi itu min ghairika ma turid. Jadi antalam tajid min nafsika kullama turid. Fakir faturi itu min ghairika kullama turid. Kamu yang punya keinginan saja. Misalnya saya ingin punya uang banyak, perilaku saya selalu benar, gak pernah salah. Loh, saya yang ingin saja dengan diri saya, gak bisa untuk benar terus. Kok kamu berharap orang lain selalu benar? Jadi antalam tajidnya sama. Kalau kamu menuntut istri kamu itu ramah, neriman, apa kamu neriman sama wajah istri Anda gitu? Koyo pola yang dindi jajaki sana jajaki sini, kamu sendiri gak tahu apa. Jadi itu nasihat yang luar biasa. Antalam tajid min nafsika kullama turid, fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Kamu mau menghormati semua orang? Enggak mau kan? Kemudian Anda berharap semua orang menghormati kan? Kamu tidak ingin kan orang lain semua menghujat kamu, sementara kamu enak aja menghujat orang lain. Makanya Rasulullah SAW luar biasa ketika bikin kaidah sosial. Apa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Jadi kalau ukuran iman itu sederhana. Kalau sesuatu itu baik, nyaman bagi Anda ya bayangkan itu pada teman Anda. Misalnya Anda bangun tidur sedang acak-acakan, gak punya uang, utang jatuh tempo, kan gak ingin ketemu orang. Ya kamu jangan pertama ke jenis ini, karena dengan kamu yang alami juga gak siap ketemu orang. Makanya ada Habib Alim itu dilapuri sama seseorang. Dulu teman saya itu ketika saya kaya itu sering main ke saya. Setelah saya miskin, mereka sudah main ke saya. Kata Habib itu bagus, sunau begitu tuh bagus. Coba kalau kamu dulu kaya, teman kamu main kan kamu gaya, di rumah ada makanan, bisa hormat kamu. Setelah kamu miskin jadi buruh manol di pasar atau buruh bikin botol, teman kamu datang, malu nggak? Mendingan nggak datang gitu. Akhirnya oh ya alhamdulillah gitu. Ya kan dulu teman kita datang, kita ada Alphard, istri cantik, rumah bagus lah. Kita miskin, buruhnya orang pas dibentak-bentak, teman kamu udah datang. Milih datang kamu enggak kalau setelah kamu jatuh? Enggak kan? Jadi barokahnya ilmu itu terus. Ya tapi kadang-kadang orang lu, wah setelah saya miskin teman-teman enggak kasih kesini. Ya kalau kamu sudah jatuh, teman-teman kamu situ jadi tontonan. Ya mulai sekarang cara berpikir itu dirubah. Dulu yang namanya kiai itu kalau diundang orang tuh ya agak-agak senang. Semenjak saya itu agak rubah. Ngundang kiai, ngatur kiai itu tak haram-haramkan ya ada lumayan. Sekarang itu sudah mulai agak beretika. Dulu tuh ngundang tuh tanggalnya ditentukan, jamnya ditentukan. Oh, enggak mikir apa kiai saat itu nganggur, enggak. Punya wadifah, enggak. Dia milih tanggal yang dia nganggur, enggak mikir pas itu kiainya nganggur apa, enggak. Ya saya hanya cerita aja, kamu tersinggung ya monggo, betul ya monggo. Jadi
saya mohon supaya tadi saya juga matur ke Habib Ahmad. Jadi untuk orang merasa ikut sunnah Rasul itu gampang sekali kata saya Muhammad. Dulu Nabi berpakaian ala daerahnya. Kalau mikot ya pakai mikotu baladi. Karena Nabi orang Medina dan beliau berdomisili di Medina ya misalnya mikotnya dari Bir Ali misalnya. Dan kalau ada orang kawasan Tanim mau umrah ya dari Tanim. Misalnya kawasan Jirona ya dari Jirona. Artinya apa? Kamu ngambil mikot karena Nabi mikot misalnya dari Bir Ali. Bukan berarti kamu harus seperti Nabi di Bir Ali. Kamu orang Mekah, kamu orang Tanim. Orang dia harus dari mikot apa? Baladi. Sama, makanya di fakir-fakir itu kalau tasnya ke anak, Nabi orang Arab, halawiyatnya kurma ya kurma. Kalau orang Jawa sedegan, semua bodoh-bodoh ya, bodoh-bodoh manis. Jadi ini tabarak sama Sayyid Muhammad, ini ada kulit beliau, Habib Ahmad sahabatnya. Supaya orang itu merasa ikut Nabi itu gampang sekali. Ini saya baca ya di halaman tadi disaksikan Habib Ahmad 433 di kitab apa ini Manhajus Salaf fi Fahmin Nusus. Itu kata Sayyid Muhammad, wa kanat sunnatu Rasulillah annahu yat'amu ma yajiduhu fi ardi wa yalbasu ma yajidu wa yarkabu ma yajidu mimma abahu Allah ta'ala. Faman istamala ma yajiduhu fi ardi fa huwa al-muttabi' lis-sunnah. Kama annahu hajjal baita min madinati. Faman hajjal baita min madinati nafsihi fa huwa al-muttabi' lis-sunnah. Wa illam takun hadhil madinatu tilka. Jadi intinya misalnya Nabi dulu itu ngasih sedekah kepada fakir miskin ya pakai dinar, dirham. Ya kalau orang misalnya sedekah pakai rupiah ya sudah ikut sunnah Nabi. Jangan Nabi pakai dinar, kamu kok pakai rupiah? Dulu dinarnya Nabi udah ada tulisannya ke Bank Indonesia, kamu kok ada tulisannya bank? Ya tidak ada seperti itu. Ya jadi misalnya Nabi sedekah pakai tamar atau pakai al-aqid, ya kita pakai beras, pakai apa? Supaya orang tuh bahwa Rasulullah itu milik kafatan linnas, milik semuanya. Sehingga merasa ikut sunnah Nabi itu ya semuanya. Makanya dulu bangun kalau motivasi saya supaya bombong, kalau orang Jawa bilang bombong. Wong Jawa mesti orang wong alim. Beliau mencontohkan Mas Mbah Fadl, Senori, Mbak Ihsan Jambes itu bisa ngarang-ngarang kitab luar biasa. Padahal beliau bukan orang Arab. Imam Sibawi itu orang Persia, Imam Ghazali orang Tus itu juga ikut Persia. Kata Imam Mun, uang sing ora Arab lah mesti untuk jatah alim kata beliau, karena Nabi itu diutus ke fatal lintas. Nanti kalau orang yang alim itu Arab tok berarti tidak ada perwakilan dari Afrika, dari Asia Tenggara, dari mana-mana. Makanya karena Nabi statusnya itu ke fatal lintas. Jadi kita harus bangga sebagai Muslim, sebagai orang Indonesia kan. Misalnya Wali Kutub, dulu terkenalnya hanya ada di Yaman, di mana. Ternyata pernah ada juga di Indonesia dan seperti Habib Abu Bakar Segaf Perse. Jadi ya dia kan tetap orang Indonesia meskipun beliau Dzurriyyah Rasul kan ya sudah orang apa? Orang Indonesia. Dzurriyyahnya Habib Ali Sumtuduro sekarang di Solo. Jadi Indonesia juga dapat Alawin banyak dari Sayyidina Alawin juga. Jadi saya mohon barokahnya ngaji seperti ini. Melihat orang lain tuh gampang, bayangkan tuh kalau anak kamu. Makanya nanti kalau nggak percaya lihat di Hikam nomor 15 di kitab saya. Di situ dijelaskan oleh Hikam, jangan-jangan semangat Anda pada orang yang maksiat, pada orang yang keliru supaya dihukum itu karena kebetulan itu udah anak Anda, itu udah keluarga Anda. Coba kalau itu keluarga. Makanya kalau saya guyonan di Jogja itu ada pembantu mecahkan piring terus dimarahi majikannya, saya mesti guyon gitu. Pasti itu pembantunya nggak cantik. Kok bisa Bos? Andai kan cantik dan kamu senang mecahkan piring satu, piring saya mulai esok kamu. Ternyata ngamuknya itu karena mecahkan piring apa karena plus tidak cantik. Coba jawab para lelaki. Kamu marah sama orang maksiat itu karena maksiat, karena plus itu udah anak Anda. Bayangkan kalau itu anak Anda. Itu hebatnya Rasulullah SAW. Karena kita yang salah pun kadung umatnya, tapi tetap ngasih fasilitas syafaati li ahlil kabair min ummati. Kayak apa baiknya Nabi? Nggak ikut maksiat tapi ikut fasilitasi kasih syafaat. Loh kalau li ahli ibadah kan wajar, Nabi ketika ini syafaati li ahli kabair. Ya karena tadi logika yang dibangun Rasulullah itu logika yang luar biasa. Kita semangat orang lain kena hukuman itu karena kita tidak punya rahmah, tidak punya rahmah. Coba kalau Rasulullah yang bil mukminina raufur, semangatnya itu mendoakan supaya tobat, mendoakan diampuni. Dan itu juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wastaghfir li dzambika wa lil mu'minina. Ya semoga barokahnya ngaji ini
barokahnya Habib Ahmad, barokahnya Maulid Sentuk Durun, barokahnya semua kita Madaid, tiba berjanji semuanya, barokahnya Ikhya, barokahnya Said Muhammad, barokahnya guru kita semua, Mbah Maimun, bapak saya. Kita ini ngikuti manhaj, ya, ngikuti apa? Manhaj. Saya sering didhawuhi Mbah Mun, kenapa ihdinas siratal mustaqim bukan siratoka? Bukan jalan engkau ya Allah, karena Allah itu gak bisa kamu tiru. Allah itu tidak tidur, tidak makan, tidak kesel, tidak capek. Yang bisa ditiru itu siratal ladzina an'amta alaihim. Yang bisa ditiru manusia, yang tiru manusia. Karena Allah itu tidak bisa ditiru, makanya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Dan tiru siapa? Tiru guru-guru kita. Termasuk tiru cara pandang. Jadi misalnya ada orang awam di rumah itu hanya delok reng, delok tikus liwat, itu kan kayak nganggur. Orang tahajud malah mendelok reng. Melihatnya jangan gitu. Buat tarokal ma'asiyah. Dia di rumahnya tidak dugem, tidak kemana-mana. Dia berarti malam itu tarkul ma'asi. Tidak nyopet, tidak garong, tidak ke tempat maksiat. Susahnya apa sih husnudzon? Jadi jangan lihat gua tarkut tahajud, gua tarokat tahajud, gua tarokat qiyamul lail. Oke ya, namanya orang begitu ya, tidak tahajud, tidak qiyamul lail. Tapi susahnya apa sih kamu bilang gua tarokal ma'asiyah? Dia juga meninggalkan maksiat, dan tarkul maksiat itu ibadah. Supaya orang tuh gampang lah husnudzon sama orang muslim. Ini orang mukmin, orang yang luar biasa. Di mata Allah itu orang yang luar biasa. Kayak tadi Imam Ghazali, kalau saya ketemu orang muslim kemudian dia tidak pernah baik, gimana? Kata Imam Ghazali, ma min muslimin illa wa islamuhu ta'ah. Tidak ada orang Islam ketika dia mentasbihkan Allah dan Rasulullah, berarti dia juga punya ta'ah. Ini latihan saja, sing iso nglakoni Habib Ahmad kula nang cerita. Kula cerita secara akademik, saya punya kitab, saya baca, dan alhamdulillah kita paham barokahnya para guru, dan supaya terbiasa sebaik-baiknya ibadah husnudzon billah wa husnudzon bil mu'min. Soal tidak cocok ya diilmoni tadi ya, namanya nggak cocok ya jangan sering ketemu. Seperti Rasulullah SAW, beliau karena sangat mencintai Syekh Hamzah, ketemu orang yang pernah begitu sama Syekh Hamzah ya beliau secara basyariah tidak siap. Tapi beliau secara cara bahasa sekarang, secara profesional, kalau beliau seorang nabi dan harus menerima tobatnya siapapun ya diterima. Saya meskipun dengan A, B gak cocok karena dia begini-begini sama saya, tapi saya ingat dia sholat, dia baca sholawat, dia mencintai Rasulullah, ya kita hormat. Ya soal gak cocok ya di-manage tadi ya, zulhiban tas ketekuban, kalau dapatnya cocok ya jangan sering ketemu bawaannya enak nanti. Ya semuanya itu diilmoni lah. Makanya ngendikane Ma'ruf al-Qurfi ada yang baca al-Kharqi, mangqala bil yaumi salasa marrat Umar Muhammad kutiba minal abdal. Karena semangat mencintai siapapun satu hari sering baca Muhammad, Allahumma aslim mata Muhammad, Allahumma tajawaz ummati Muhammad, itu mesti kutiba minal abdal. Dia pasti termasuk wali abdal. Maksudnya semangat mencintai ya dilatih. Misalnya Indonesia Power atau PLN, nanti kan ada PLN itu kayak apa, orang nggak bisa ngaji, tidak bisa aktivitas, ya barokahnya ada PLN, barokahnya jasanya. Kita sadar, tidak semua kebaikan kita ini memenuhi keinginan orang banyak. Orang banyak ingin listrik, ingin saluran apa, dan itu kadang yang mewujudkan orang lain atau kelompok lain. Ya karena itu manfaat orang lain ya kita doakan, karena khairunas anfa'uhum linnas, sehingga kita terbiasa lah ngakui orang. Seperti semangatnya Rasulullah SAW. Semuanya itu didoakan, semuanya diinginkan kebaikannya. Bahkan Nabi gak putus asa sampai di akhirat. Ketika Nabi lain sudah putus asa karena sudah akhirat, sampai dimintai syafaat semuanya bilang nafsi. Karena merasa semuanya gak punya nyali di depan Allah. Karena ini sudah akhirat, sudah finish. Tapi apa Rasulullah? Analah, ya udah saya sanggup mensyafaati kalian. Terus kata Nabi, fa'atiyal arsyad, saya mendatangi aras, fa'akhirul lahu sajidan, saya sujud, wa ahmaduhu bima hamida alamani ya Rabbi. Kemudian saya tetap puji Allah dengan pujian yang terus menerus. Padahal sudah di akhirat sudah finish, Nabi dimintai syafaat masih sanggup. Karena Nabi tahu akhirat tidak bisa mendikte Allah, tidak bisa. Allah terus bilang, ya Allah ini akhirat, engkau sudah tidak boleh mensyafaat, tidak bisa. Allah tidak bisa diganggu akhirat, Allah tidak boleh dibatalkan rahmannya oleh akhirat. Allah tetap Rahman Rahim abadal abad. Dan Nabi tahu itu. Makanya kata para ulama, fa Muhammadun Ahmadu min ghairihi. Jadi Nabi Muhammad namanya dua yang terkenal. Sebenarnya banyak yang terkenal dua, Muhammad sama Ahmad. Ketika Nabi punya nyali memuji Allah di akhirat atau sudah di akhirat, itu fa Muhammadun Ahmadu min ghairihi. Ketika Nabi lain sudah punya nyali memuji Allah karena sudah akhirat, Nabi Muhammad tetap berani memuji Allah
di saat seperti itu. Makanya Ahmadu di situ kata ulama itu afal tafdil fa Muhammadun Ahmadu min ghairi. Kanjeng Nabi lebih memuji Allah di saat yang Nabi lain sudah tidak punya nyali untuk memuji Allah di saat itu. Makanya kata Nabi fa akhirul lahu sajidan wa ahmadu bi mahamida alamani rabbi. Akhirnya setelah lama gitu terus Allah ngendikan ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tuttah wasfa tusyaffa. Sudah Muhammad, angkat kepala kamu, kamu minta apa saya turutin, dan kalau kamu ingin mensyafaati umatmu saya berikan apa? Syafaat. Nah, semoga semangat itu juga menjadikan kita munajat bahwa rahmat Allah tidak terbatas, harapan juga tidak terbatas. Mungkin yang sedang nakal ya kita katakan sedang, jangan terus kamu pastikan wah ini mesti suul khotimah, mesti tidak orang baik. Tidak, agama ini liman kana yarju wal yaumal akhir, selalu bagi yang punya harapan. Ya, mungkin dapat berkah semua. Matur dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.